Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bapak kedokteran modern dunia, yaitu Ibnu Sina. Kecerdasannya terlihat sejak kecil saat berhasil menghafalkan Al-Quran di usia 10 tahun. Saat dewasa, ia menerbitkan beragam karya kedokteran yang masih relevan hingga sekarang. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Abu Ali Al-Husain Ibn Sina atau Ibnu Sina atau juga dikenal sebagai Avicenna lahir di dekat kota Bukhara, Uzbekistan pada tahun 980. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Ia suka membaca sejak kecil dan sangat didukung oleh ayahnya untuk belajar. Ia belajar dari banyak orang berilmu seperti Ismail Az-Zahid dan Abdullah An-Natili. Saat usianya 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran dan banyak puisi-puisi Arab. Di usianya yang ke-13 tahun, ia mulai belajar ilmu kedokteran dari Al-Hasan ibn Nuh Al-Qumri dan beberapa dokter lain. Ilmunya ia gunakan untuk membantu menyembuhkan orang miskin yang sakit tanpa biaya. Di usianya yang ke-16 tahun, Ibnu Sina sudah mendalami ilmu kedokteran dan menemukan obat-obat baru untuk penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Ia juga berhasil menyembuhkan Sultan Bukhara sehingga diperbolehkan untuk menggunakan perpustakaan kerajaan untuk belajar dan mendalami ilmunya. Tahukah kamu, ia sempat ragu pada kepintarannya karena mengalami kesulitan memahami buku Aristoteles yang berjudul Metafisika. Kabar baiknya, ia berhasil menemukan buku Al-Farabi yang membantunya memahami buku Aristoteles. Aha. Di usianya yang ke-18 tahun, Ibnu Sina sudah mendalami ilmu semua bidang dengan belajar sendiri. Ilmu tersebut mencakup filsafat, matematika, metafisika, politik, dan lain-lainnya. Ia menulis 2 karya pertamanya di bawah pengaruh Al-Farabi, yaitu Maqalah fin Nafs dan buku metafisikanya yang pertama, Al-Hikmah Al-Arudiyah. Di usianya yang ke-22 tahun, ayahnya meninggal. Pada tahun 1004, dinasti Samaniyah jatuh dan Ibnu Sina pindah ke Urgench, Uzbekistan. Di sana ia mulai menulis kembali. Saat usianya 32 tahun, ia pindah lagi ke Gorgan bersama temannya Abu Sahal Isa ibn Yahya al-Masihi. Namun, temannya meninggal di perjalanan. Ibnu Sina membeli rumah di Gorgan dan melanjutkan tulisannya. Di situ, ia juga memiliki beberapa murid termasuk Abu Ubaid al-Juzjani. Dengan ilmu kedokterannya, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan Majd ad-Daulah, raja dinasti Buyid. Ia lalu bertemu Qabus ibn Wushmagir, raja Hamadan. Ibnu Sina memutuskan untuk ikut Qabus ke Hamadan
dan menjadi Perdana Menteri. Sayangnya, ia tidak disukai karena menegakkan keadilan dan akhirnya dituduh berkhianat. Ibnu Sina diberhentikan dari jabatannya dan diasingkan dari Hamadan, Iran. Ia lalu pindah ke Dehestan. Ibnu Sina sempat sakit dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke Gorgan dan menemui muridnya Abu Ubaid al-Juzjani. Di Grogan, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan Raja Hamadan dan dikembalikan ke jabatannya sebagai Perdana Menteri. Setelah Raja Hamadan meninggal, ia dipenjara oleh anak Raja Hamadan. Setelah dibebaskan, ia pindah ke Isfahan dan menikmati kehidupannya tanpa diikutsertakan dalam politik hingga usianya 55 tahun. Di Isfahan, ia rutin mengadakan diskusi ilmiah setiap hari Jumat. Ia juga menyelesaikan bukunya yang berjudul The Book of Healing, The Book of Salvation, Book of Knowledge, dan mengumpulkan tabel astronomi yang lebih akurat. Di usianya yang ke-55 tahun, ia sakit dan berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. 2 tahun kemudian, ia menemani Ala ad-Daulah dalam kampanye militernya ke Hamadan. Namun, kondisi kesehatannya terus memburuk. Dan pada tanggal 22 Juni tahun 1037, Ibnu Sina meninggal di kota Hamadan, Iran. Selama hidupnya, Ibnu Sina telah menulis lebih dari 450 karya, namun hanya 240 tulisannya yang berhasil ditemukan. Karyanya mencakup berbagai bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, metafisika, musik, puisi, dan banyak lagi. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Tibb, The Canon of Medicine, adalah salah satu buku paling terkenal di sejarah kedokteran. Karyanya yang berjudul Kitab Asy-Syifa, Book of the Cure, merupakan ensiklopedia filosofi dan ilmiah yang luas. Ibnu Sina pernah berkata, "Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hanya kurangnya kemauan. Tidak ada herbal yang tidak berharga, hanya kurangnya pengetahuan." Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.